Kembali berjumpa di Rumah Sehat Nuswantara. Malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah dan keajaiban seorang wanita yang memperoleh kesembuhan dari penyakit tiroid dalam waktu yang sangat singkat setelah berjuang 5 tahun untuk mendapatkan kesembuhan yang telah diperjuangkan. Namanya Ibu Riris, dan istimewanya lagi, Bu Riris ini berdomisili di negara Jepang. Baik, kita akan segera menuju ke Jepang untuk menjumpai Ibu Riris yang malam hari ini sudah siap menjadi tamu kita. Halo, moshi moshi, Bu Riris. Halo. Konbanwa. Konbanwa. Oke, berarti sudah terbukti Bu Riris berada di Jepang ya. Sudah berapa lama di Jepang, Bu Riris? Saya itu udah mau 4 tahun. Sudah 4 tahun. Baik, Bu Riris, kami sangat bahagia mendengar kisah dari Bu Riris. Kemarin menceritakan bahwa Ibu sudah berjuang selama 5 tahun untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit tiroid. Jadi kalau di dalam dunia medis, penyakit ini disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid ya. Dan sebagian besar ini menyerang pada kaum perempuan. Tetapi hanya dalam waktu hampir sebulan mengikuti meditasi di Rumah Sehat Nuswantara, penyakit Ibu dinyatakan sembuh berdasarkan cek laboratorium di Jepang. Luar biasa, Bu Riris. Nah, mohon apakah bisa diceritakan, Bu Riris? Selama dulu mengidap tiroid ini, apa yang terjadi pada tubuh Ibu dan apa yang dirasakan? Jadi gini, kurus. Badan saya itu, saya makan banyak tapi kurus. Terus kalau malam itu keringetan. Kalau musim dingin pun malam itu tidur keringetan. Terus rambut tuh rontok. Ini ada foto saya masih sakit. Kalau saya gini nih, yang mata sebelah kiri itu agak nonjol keluar. Sebelah kiri ini. Kurus, makanya kurus. Saya waktu masih sakit itu, berat badan saya itu 42 kilo. Sampai saya itu dibeliin vitamin ya, ini botolnya masih ada nih. Nanti yang teman saya yang jualan itu nanti ikut datang ke Jogja itu. Harganya satu paket 7 botol itu 32.800.000. Wow. Luar biasa ya perjuangan Bu Riris. Terus tahun kemarin saya itu sempat ada pulang ke Indonesia bulan 8 juga kayaknya. Sekitar 2 bulan. Saya terapi, maaf nih nggak saya bisa sebutin di sini ya namanya. Itu saya habis biaya itu 20 juta lah. Hasilnya ada, cuma turun. Kalau yang beli yang vitamin itu yang harga 30 ada hasilnya. Muka saya kenceng. Ya, jadi obat dan kemudian rumah sakit tempat Ibu berobat itu di Jepang semua ya Bu ya? Yang secara teknologi dan peralatan mungkin jauh lebih maju dibanding dengan Indonesia. Ya. Itu pun hasilnya belum begitu tampak. Belum tampak. Ada kok, nanti saya bawa ya kalau nanti saya datang ke Jogja nih. Hasilnya dari awal saya berobat sampai sekarang itu kan ada bukunya itu. Jadi rekam medisnya ada semua itu. Ya. Waktu, biaya sudah tidak terhitung lagi ya. Bu Riris menghabiskan itu. Dan kemudian bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara tanggal 29 Mei 2023. Nah, sebulan setelah rutin meditasi, apa yang dirasakan oleh Bu Riris? Ini apa? Waktu pas meditasi itu jadi energinya arahnya ke leher terus lama-lama itu apa ya, kok kayak badan juga lama-lama kok enak. Terus yang aku puntur itu biasanya di bagian kaki itu nggak ada reaksi. Itu tuh waktu di akupuntur itu di OQ ya tulisin, itu mulai panas. Pokoknya di bagian yang ini udah sembuh ini
bagian titik-titik waktu di OQ itu panas rasanya. Ya, iya. Jadi Bu Riris juga melalui pengobatan alternatif ya, akupuntur juga ya rupanya. Untuk di rumah sakit juga. Di rumah sakit itu, oh ya kalau di Jepang. Kalau di sini tuh gini, rumah sakitnya kayak steroid khusus steroid, yang kayak akupuntur khusus akupuntur, kayak gitu, nggak gabung. Ya Bu Riris, kami juga mendengar cerita bahwa ketika melakukan meditasi atau setelah menjalani meditasi beberapa waktu gitu ya, ternyata ada efek positif lain yang dirasakan oleh Bu Riris. Selain kesembuhan dari penyakit tiroidnya tadi, juga ada hal lain yang dirasakan atau manfaat lain terkait dengan program kehamilan Bu Riris. Bisa diceritakan Bu? Oh ya, itu ya waktu masih steroid, saya itu masih hormonnya masih kacau itu kan, telurnya itu kalau diperiksa itu kecil. Terus rahim itu ada air. Jadi disedot dulu itu Mas. Saya 2 kali dioperasi disedot airnya. Terus yang bagian kiri itu telurnya itu selalu kecil. Kan itu kalau diambil kan harus berapa mili gitu ya kan, telur ini. Jadi harus menunggu telurnya ukurannya memenuhi syarat gitu ya? Iya, kalau masih kecil nggak bisa. Selama masih mengidap tiroid atau tiroidnya belum dinyatakan sembuh, itu selalu gagal begitu Bu? Gagal, saya tuh bayi tabung udah gagal 4 kali. Baru kemudian setelah menjalani tes di laboratorium dan dinyatakan tiroidnya normal, dinyatakan sembuh tanggal 23 Juni, kemudian ada perbaikan di kondisi sel telurnya. Iya. Iya, ada perbaikan di kondisi sel telurnya itu. Ya, padahal awalnya mengikuti meditasi di RSN ini untuk kesembuhan tiroidnya, tetapi ternyata juga merasakan manfaat lain ya, kaitannya dengan kandungan ya. Waktu ikut, maksudnya meditasi tuh nggak punya pikiran gini, oh nanti tuh sakit saya sembuh, saya nggak ada. Pokoknya saya meditasi aja, terserah nanti dapat hasil, hasilnya apa itu terserah Tuhan aja. Oh, hanya berserah dan kemudian menyadari nafas ya. Jadi meditasi sadar nafas aja. Mindset saya tuh saya ganti gini, kan ini saya tuh kenapa sampai sakit tiroid, karena saat dulunya saya lifestyle-nya, gaya hidupnya nggak bagus. Meditasinya hanya mengalir saja, hanya sadar nafas saja. Sadar nafas saja. Tanpa memanifestasi atau mengimajinasikan kesembuhan. Itu pun hasilnya seperti ini ya. Pokoknya saya gini, mindset saya gini, ini kan penyakit itu hadiah dari Tuhan, ya udah. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya dikasih sakit ini. Dikasih sakit pun bisa berterima kasih. Nah iya kan, namanya kita dikasih hadiah, mau itu hadiahnya jelek atau bagus kan kita harus bilang terima kasih dulu. Apa yang terjadi dan tipsnya apa Mas Riko untuk anggota RSN yang mungkin mencoba untuk melakukan penyembuhan atau menjadi healer bagi orang lain? Silahkan Mas Riko. Ya, terima kasih Pak Sam. Ini pertanyaan baik sekali ya, mewakili untuk semua pertanyaan para teman-teman di grup RSN. Karena ini udah jelas loh, jawabannya tuh tadi udah diutarakan oleh Bu Riris itu sendiri. Walaupun Bu Riris itu mengidap kelenjar tiroid dan waktu itu memang kita Bang El terutama ya mengoperasi secara jarak jauh, secara energi, aku yang menyaksikan, ngebantu begini-begini prosesnya sampai itu kayak ditarik-tarik, dia tahu banget lah kayak digunting-guntingin dalamnya gitu kan. Cuman gini, intinya Bu Riris itu dalam meditasi itu tidak mengharapkan apa-apa, pasrah total, nerimo ing pandum gitu loh Pak, kalau bahasa Jawanya itu kan yang sulit. Karena ketika frekuensi gelombang otak kita di posisi itu, hati kita ini kan anahata, tadi udah disinggung oleh Mas Ari, itu anahata. Anahata itu power terbesar dari seluruh cakra, anahata. Nah itu harus stabil, dia nggak boleh naik terlalu ketinggian, nggak boleh terlalu rendah juga, dia harus stabil tengah-tengah.
Nah itulah posisi stabil itu yang disebut itu nrimo ing pandum sebenarnya itu gitu. Bukan pasrah tanpa daya upaya, bukan. Karena Bu Riris kan dari udah berobat ke sini, berobat ke sana gitu, secara medis, secara alternatif, nah itu udah usaha, udah semaksimal mungkin. Nah barulah dia tuh nrimo ing pandum di situ. Ya, Nah jadi benar. kuncinya diperkuat diri dulu sendiri gitu ya. Betul, sangat betul Oke. sekali Pak itu. Mm-mm. Bersabar dulu Ya. deh, bersabar barang waktu 3 bulan sih, nggak lama loh itu untuk Mm. meditasi nih ya. Kalau kita memang rutin-rutin mah 3 bulan loh, rasain aja deh. Bahkan sebelum 3 bulan juga, wah udah luar biasa gitu. Gitu daripada Baik, maksa, ya. gitu kan. Baik, terima kasih Mas Riko. Ini menjadi Ya. petunjuk dan juga semangat buat kita ya. Bu Riris, apakah setelah sekarang sebulan lebih ya sudah bermeditasi, bergabung di RSN, ini juga pernah melakukan penyembuhan untuk orang lain atau memang masih fokus ke diri sendiri? Saya fokus aja ke diri sendiri karena saya ngerasa belum mampu. Ini kan penyakit saya belum tuntas. Ya, sampai nanti berhasil punya momongan ya, Bu Riris, Iya, betul. targetnya ya. Padahal juga dari meditasi ini tidak berniat ke arah sana ya, pokoknya yang penting Nggak teorinya ada. sembuh gitu ya. Saya Ya, itu gini, baik. ikut meditasi itu nggak ada punya pikiran. Pokoknya saya meditasi aja. Saya nggak ada tujuan yang ini, yang itu, sama yang ono, nggak ada. Pokoknya saya lurus aja meditasi. Entah itu Luar hasilnya biasa. gimana, saya nggak. Pokoknya saya Ya. nggak tahu. Dan apakah Ibu melakukan itu memang sadar tentang arti keberserahan, Bu Riris? Apakah sebelumnya sudah pernah punya pengetahuan atau referensi gitu tentang keberserahan, Bu Riris? Enggak, jadi gini ya. Saya mikirnya itu kalau namanya penyakit pasti ada obatnya. Cuma Betul. kan ketemunya itu kapan kan yang nentuin Tuhan. Jadi mungkin Ya. ditentunya saya untuk sembuhnya saya lewat harus gabung ke RSN. Jadi saya nggak ada pikiran Apakah apa-apa. saat melakukan meditasi itu tidak menumpanginya ya dalam tanda kutip dengan harapan-harapan misalnya biar seperti apa, bagaimana? Nggak ada saya. Nggak ada. Sama sekali. Nggak punya pikiran Wow, apa-apa. luar biasa ya. Nggak Baik, punya menarik pikiran sekali ini ya. apa-apa. Bagi Anda pemirsa Rumah Sehat Nuswantara yang saat ini mungkin sedang berjuang dengan sakitnya untuk memperoleh penyembuhan maupun barangkali saat ini sedang merasa terpuruk. Nah, silahkan bergabung di Rumah Sehat Nuswantara untuk kita saling berbagi, memberikan semangat dan juga wawasan-wawasan atau pengalaman-pengalaman dari member-member Rumah Sehat Nuswantara yang lain sehingga bisa memberikan penguatan dan juga inspirasi dan menambah motivasi bagi Anda untuk memperoleh kesembuhan yang Anda idam-idamkan. Baik, sudah terhubung dengan Bang Elisa Sagala. Bang El, tentang energi, kemudian frekuensi dan vibrasi ya. Bang El keseharian di Jakarta, tetapi Bu Riris ada di Jepang. Tetapi energi itu ternyata bisa nyampe ke sana. Nah, yang ingin saya tanyakan apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Bang El sehingga bisa memberikan kesembuhan untuk beberapa member RSN yang berada di luar negeri, jangankan di Jepang, di Eropa yang lebih jauh pun kemarin juga sudah terbukti bisa sembuh dari penyakit yang diidapnya. Silahkan Bang El. Terima kasih Pak Aksan, terima kasih Bu Riris yang sudah datang ke RSN, percaya untuk datang ke RSN, percaya untuk saya layani, dan sekarang kembali memberikan bukti. Merupakan sekarang sedang berproses untuk harapan yang sudah lama diidam-idamkan. Nah, apa yang saya lakukan, disinilah saya semakin mendalami bahwa seluruh apapun yang ada di alam semesta ini adalah energi. Jadi apa yang saya lakukan? Saya hanya memikirkan, saya hanya mengimajinasikan Bu Riris. Lewat foto, saya tatap, saya merasakan dengan sebaik-baiknya bahwa beliau ada di depan saya. Bu Riris sedang saya pegang kepalanya. Saya pijat, lalu saya doakan dalam imajinasi, energi ilahi masuk
ke tubuhnya melalui ubun-ubunnya. Disinilah saya belajar juga lebih dalam bahwa Tuhan menciptakan otak pikiran kita itu sebagai pengendali energi. Saat kita mengingat seseorang, mau kita dalam marah, mau kita dalam vibrasi kebahagiaan, itulah yang dirasakan oleh orang yang sedang kita ingat tersebut. Seperti itulah alam semesta ini bekerja. Untuk memahami ini, ada hal-hal yang umumnya atau sudah biasa dirasakan oleh orang yang belum meditasi sekalipun. Contohnya, saya nggak tahu Pak Aksan pernah mendapatinya atau mengalaminya. Pak Aksan misalnya mengingat teman, teringat si Anu, atau misalnya mengingat ibunya atau mengingat istrinya, tanpa pernah berkomunikasi, bertelepon atau WhatsApp atau email, lalu orang tersebut menghubungi Pak Aksan. Ini sering dialami oleh orang atau manusia, sangat sering. Diingat, loh, kok dia bisa tiba-tiba ngubungin? Panjang umur dia, kan sering kita bilang gitu kan, panjang umur dia, baru diingat udah nelfon. Karena apa? Saat kita mengingat orang itu, kita sedang mengirimkan energi ke orang itu. Walau nggak pernah kita telepon. Pesawat telepon, mau pager, mau email, itu adalah salah satu mekanisme cara kita mengirimkan energi ke orang lain. Lewat apa? Tulisan, lewat suara. Seperti itulah cara kerja energi. Seperti itulah pikiran kita ini. Kalau sudah semakin kita asah dalam meditasi itu, dia semakin cepat. Manifestasinya semakin cepat. Saat saya berpikir di Jakarta atau di Bandung ini, Bu Riris atau Bu Lasti yang ada di Italia merasakan atau menikmati di saat yang sama. Itu bukan mistis, tapi seperti itulah Tuhan bekerja. Seperti itulah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Seperti itulah cara kerjanya. Dan itu bukan ilmu baru. Itu ilmu yang sudah ada dari sejak bumi atau manusia ini ada. Karena di kehidupan modern ini banyak orang yang menyematkan stigma bahwa pengobatan jarak jauh, kemudian permainan energi, itu dianggap sebagai klinik atau hal yang tidak masuk akal. Tetapi dengan penjelasan tadi kita menjadi semakin gamblang bahwa ini semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini semua merupakan teknologi yang meskipun tidak menggunakan casing sebagaimana yang diproduksi oleh peradaban modern saat ini, tetapi langsung menggunakan instrumen manusia yang bisa memancarkan energi itu. Nah, terakhir nih untuk Bu Riris, barangkali punya pesan untuk saudara-saudara kita di Rumah Sehat Nuswantara, barangkali untuk memberikan motivasi atau inspirasi yang saat ini mungkin juga tengah berjuang untuk memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diidapnya. Silahkan Bu Riris. Ya, pokoknya kalau ikut meditasi aja, nggak usah punya tujuan atau ngejar sesuatu, nanti yang ada malah gagal. Artinya berserah 100% Berserah gitu aja, ya? iya kan Ya. soalnya gini Kalau ya. Bu Riris kan orang Jawa ya, jadi Orang Jawa. paham tentang derek kersaning Gusti ya. Iya. Ikut saja apa Ikut kehendak saja, Tuhan. soalnya tubuh kita kan yang membuat Tuhan. Ya udah, kita kembalikan lagi. Ibarat kata kita kembalikan lagi. Kalau sakit nih kita kembalikan ke pabriknya aja, maksudnya ke Tuhannya aja. Biar di reset ya. Kalau di reset kan virus-virusnya hilang semua, menjadi bersih nol. Iya, betul. Iya. Baik Bu Riris. Ya, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, tidak terasa ya, waktu selalu terasa singkat ketika kita saling berbagi di acara talk show kali ini. Nah, kepada pemirsa Rumah Sehat Nuswantara yang barangkali ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang RSN, silahkan kunjungi platform media sosial kami di YouTube channel, kemudian di Instagram dan juga TikTok. Anda bisa menikmati sajian-sajian Rumah Sehat Nuswantara. Dan mungkin Anda yang ingin memperoleh tempat sharing untuk berbagi beban atau setengah berjuang untuk memperoleh kesembuhan juga silahkan dengan sangat terbuka.